Nah, ini pertemuan kita pertama di pendahuluan, nanti apa sih yang kita pelajari. Nah, biokimia itu sebenarnya kita hanya belajar dari fenomena ya. Sesuatu yang sudah biasa sebenarnya kita lihat. Tapi seringkali kita tidak peduli, kita tidak perhatikan. Coba pernah nggak kita memperhatikan biji atau benih, taruhlah beras, gabah-gabah ya, yang nasinya kita selalu makan sebagai makanan pokok bangsa Indonesia. Nah, pernah nggak lihat kenapa benih gitu ya, biji itu perlu kemudian dikasih air, direndam. Kalau kita mau nanam, bisa nggak sih tanpa ada air gitu? Sebaliknya, ketika misalnya kita panen, petani nih ya, panen gabah, itu dijemur ya, dijemur. Kenapa harus dijemur? Nah, itu menjadi pertanyaan ya. Nah, itu fenomena yang sering kita lihat. Jadi kenapa misalkan padi yang bijinya itu mati, dalam tanda kutip, dia kan nggak ngapa-ngapain ya, dia nggak ada tumbuh macam-macam. Nah, itu kok tiba-tiba menjadi hidup ya, muncul akar dan tunas. Kenapa bisa terjadi? Ini gambar ini, dari mulai gambar ini ya, ini ada benih ya kan, kita perhatikan ini gabah ya, ya tentu orang-orang kota juga pasti tahu ya gabah ya, tidak hanya tahu beras gitu kan. Nah, kemudian dia tumbuh menjadi kecambah, ada akarnya gitu ya, ada tunasnya. Lalu kemudian berkembang lagi, tumbuh lagi ya, menjadi apa? Bibit, ada hijau-hijaunya ya, ada daunnya. Lalu kemudian ketika ditanam ya, misalkan 20 hari gitu ya, bibitnya ditanam di lapang, di sawah, maka lama-lama dia akan banyak beranak. Ya, dia anakannya banyak. Lalu kemudian baru keluar bulir-bulir ya kan. Baru kemudian kalau terisi penuh, nah ini petani memanen menjadi ratusan ya, dari mulai satu biji menjadi ratusan bahkan ribuan biji. Nah, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi ya? Itu fenomena. Nah, mungkin pertanyaan lagi, pernah nggak merasakan nasi goreng di pinggir jalan? Nasinya perak apa pulen? Perah, Pak. Perah, Pak. Masih perah. Perah ya? Iya, perah, Pak. Iya, perah. Iya, Pak. Pernah nggak merasakan makan di restoran Jepang? Nggak pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah. Ya, kalau nggak pernah ya bayangkan aja lah ya. Bayangkan, itu nasinya pulen apa enggak ya? Pulen, Pak. Pulen ya. Pulen, Pak. Bahkan bisa diambil pakai sumpit ya kan. Nah, kalau nasi perah boro-boro diambil pakai sumpit ya paling dapatnya hanya berapa butir. Nah, ketika sudah jadi nasi gitu ya, kenapa sih ada yang teksturnya perah, ada yang teksturnya pulen, ada yang aromanya wangi, ada yang aromanya tidak wangi atau biasa saja. Nih, Fakultas Pertanian itu punya produk ya teman-teman ya. Itu namanya beras padi aromatik. Aromatik itu padi yang aromanya wangi. Nah, teman-teman nanti suatu saat ke Purwokerto ya, itu namanya ada Invago unsur 1. Itu berasnya aromatik. Nah, di situ aromanya keluar ya. Ada apa sih kok? Ada ya beras warnanya aromatik, jangan-jangan dikasih parfum ya. Kasih parfum nggak ya? Tambahin semprot gitu ya. Semprot parfum yang pinggir-pinggir jalan gitu. Ya enggak ya, alami. Kenapa itu terjadi? Nah, itu fenomena kan. Kemudian ada juga gini, pernah melihat gambar ini ya. Beras merah. Nah, ada beras merah, ada beras hitam, ada beras putih. Beras merah itu sebenarnya brown ya, atau beras ya coklat lah ya. Tapi ada juga loh yang beras yang agak abu-abu, ada juga. Fenomena apa nih? Apa menyebabkan beras itu berwarna merah? Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih. Yang kita biasa konsumsi warnanya putih. Nah, kalau beras warna hitam dan merah itu biasanya rada nggak enak ya. Nah, dia teksturnya agak kasar. Tapi menarik ini. Ini banyak antioksidannya. Bagus untuk orang-orang yang lagi diet ya. Baik, kenapa ini fenomena ini bisa terjadi? Ada apa penyebabnya beras ini bisa berwarna-warni gini ya? Nah, terus
Terus pertanyaan berikutnya, kalau kita lihat di sekitar kita ada tanaman buah. Kenapa sih ya ada buah yang kita itu ngambilnya di tanaman itu, ya kan? Harus nunggu dulu dia matang, baru kita ambil, baru kita panen. Contoh jeruk. Jeruk ya, kalau misalkan teman-teman punya tanaman jeruk, taruhlah tanaman jeruknya jeruk brastagi misalkan ya. Harusnya kan brastagi warnanya kuning kan kalau udah matang ya. Nah, iseng saja, ambil saat dia warnanya hijau. Di pohon, ambil buahnya saat berwarna hijau. Coba perhatikan, diamkan sampai mingguan aja, nggak akan berubah jadi kuning. Jadi dia tetap akan hijau, malah layu. Tetapi uniknya ada jenis-jenis buah lain yang tidak perlu kita mengambilnya pada kondisi matang. Contohnya mangga. Mangga, ngambilnya yang kondisi belum merah, belum kuning aja itu, misalnya dari pohon kita ambilnya masih hijau. Kemudian kita biarkan di rumah gitu ya, apalagi kalau kita simpan di beras, di dekat beras atau kain, itu akan berubah menjadi kuning, menjadi matang. Nah, itu pertanyaannya, ada apa sih, fenomena apa? Kok bisa ya seperti itu gitu? Selama ini kita peduli tidak? Mungkin tidak. Kita hanya melihat aja seperti hal-hal biasa saja. Tapi dalam biokimia itu menjadi hal yang menarik. Nah, kenapa buah-buah mentah yang kita peram, misalnya kita peram tadi ya, yang ambil dari pohonnya dalam kondisi mentah, lalu kita peram, kita simpen. Berangsur-angsur bisa menjadi matang, padahal sudah tidak lagi berada di pohon induknya. Ya, tidak ada kemudian ada digantung di situ kan, kalau dipetik kan sudah dipisahkan dari induknya, dari pohonnya ya kan. Tapi kok bisa matang, tadinya mentah. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kenapa buah-buahan yang matang, ya, yang diperam, yang matang, itu lebih manis dibanding buah mentah? Kenapa sih ya? Buah yang matang itu rasanya manis dibanding buah mangga yang mentah, asam kecut gitu ya. Ada apa ini? Ya, itu kan menarik ya. Baik, mari kita sedikit beri penjelasan ya, agar teman-teman semakin menarik belajar biokimia. Nah, benih misalnya tadi gabah ya, dapat kembali hidup ya dari kondisi matinya ya, karena adanya enzim molekul protein yang dia aktif ketika benih itu direndam di dalam air. Air ketika ada benih direndam di dalam air akan masuk ke dalam benih itu, namanya proses imbibisi ya. Lalu di situ dia akan mengaktifkan molekul protein yang disebut dengan enzim. Enzim yang ada di benih tadi itu akan mengkatalisis atau akan membantu reaksi biokimia di dalam benih ya, sehingga di dalam benih itu kandungannya sebagian besar adalah lipid atau lemak. Nah, lemaknya itu kemudian dikatabolisme menjadi energi. Nah, kemudian energinya itu digunakan untuk pertumbuhan, bagi adanya muncul akar, muncul tunas, akhirnya benih itu bisa menjadi kecambah. Nah, lalu berikutnya kecambah yang sudah tumbuh ketika kita terus kasih air, ada sinar matahari di situ, nah, kemudian dia akan tumbuh lagi, ya, dia akan berfotosintesis, yang menghasilkan daun berfotosintesis, kemudian fotosintesis menghasilkan glukosa. Glukosa itu bahan dasar makanan bagi tanaman. Ya, dia dihasilkan dari proses fotosintesis pada daun yang berklorofil, ya. Nah, di situ glukosa akan diubah menjadi energi, sebagian akan disimpan dalam bentuk pati atau amilum untuk cadangan. Kenapa tanaman seringkali menyimpan glukosa hasil fotosintesis itu dalam bentuk pati atau amilum? Karena pada kondisi tertentu lingkungan itu tidak mendukung. Contohnya ya teman-teman gini ya, pada musim dingin, misalnya kita ada di Eropa misalnya, jadi pada musim dingin, itu karena cuaca dingin, maka tanaman itu akan merontokkan daun. Kalau tanaman merontokkan daun, proses fotosintesis
itu tidak akan berlangsung. Kalau proses fotosintesis tidak akan berlangsung, bagaimana tanaman kemudian bisa makan? Karena fotosintesis itu proses untuk mendapatkan makanan, untuk membuat makanan. Bagaimana Pak tanaman yang sudah kehilangan daun sehingga tidak bisa fotosintesis, kemudian dia bisa tetap hidup meskipun misalkan dia kondisinya ekstrim, dingin. Ya, ternyata dia pakai yang namanya cadangan makanan yang disebutkan pati. Amilum di dalam tubuhnya dia pakai untuk metabolismenya dia bertahan hidup selama kondisi musim dingin. Nanti ketika musim dingin berlalu, dia bisa kembali lagi menghasilkan daun-daun ya baru dan seterusnya. Musim apa itu namanya? Musim semi mungkin ya. Seperti itu. Kalau di Indonesia bagaimana Pak? Kalau di Indonesia misalnya gini, pada musim kering itu tanaman itu biasanya itu kan rontok. Ya, rontok kenapa? Karena mengurangi penguapan. Jadi kalau pada musim kering, musim panas, kemarau, itu kan kandungan air sedikit. Kalau kandungan air sedikit, sedangkan matahari lagi terik-terik, maka tanaman akan kekurangan air. Kalau tanaman kekurangan air, tanaman tidak akan bisa berfotosintesis, dia akan mati. Nah, untuk menghilangi kekurangan air, ya berlebihan, maka tanaman merontokkan daun-daunnya. Sehingga apa? Tidak terjadi penguapan yang berlebihan oleh panas itu ya. Nah, bagaimana Pak terjadi fotosintesis yang daunnya juga rontok? Ya sama tadi, ada cadangan makanan, pati namanya, yang kemudian bisa digunakan untuk menghasilkan energi yang disebut dengan ATP, yang untuk dia bertahan hidup pada kondisi ekstrim. Gitu ya. Ya sama dengan manusia lah ya, kalau kita puasa itu, kan nggak makan kan, paling sahur. Ya kan? Sahur itu kan jam 4 misalkan ya. Kalau misalkan sudah jam 12 malam kan, jam 12 siang kan kita sudah kehabisan itu namanya makanan dari energi dari makanan yang kita makan di sahur. Maka kenapa yang kita terjadi tubuh punya mekanisme yaitu menggunakan cadangan makanan yaitu glikogen yang ada di hati kemudian baru lemak ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, energi yang dihasilkan selama proses metabolisme tadi ya, menghasilkan ATP digunakan untuk tanaman, kemudian dia untuk tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang akhirnya dia menghasilkan bunga dan buah ya. Nah, pada tanaman padi tadi, faktor genetik memiliki peran sehingga ada tanaman yang punya tekstur perak, ada punya tekstur bulan. Makanya teman-teman nanti bisa temui varietas-varietas padi itu banyak sekali. Ada varietas misalkan Ciherang, Situbagendit, ada macam-macam lah. Nah itu cari tahu tuh ya, mana yang berasnya pulen, mana yang tidak nanti ya. Dan juga ada yang aromatik, ada yang beraroma, ada yang tidak. Itu faktor genetik, faktor bawaan, faktor yang disimpan di dalam gennya, ya, DNA-nya ya. Nah, faktor genetik itu dikandung oleh tadi DNA, ya, asam nukleat. Baik. Bagaimana Pak, kok bisa nasi itu pulen atau tidak? Itu karena ada kandungan namanya amilosa dan aminopektin. Jadi biomolekul di dalam tanaman yang disebut dengan karbohidrat, contohnya adalah pati, di dalam pati itu ada struktur yang namanya amilosa dan aminopektin. Nah, struktur amilosa dan aminopektin itu yang menyebabkan nasi itu pulen dan tidak pulen atau perak. Itu yang membedakan ya. Nanti cari tahu berapa proporsi amilosa dan aminopektin sehingga nasi menjadi perak ataupun pulen gitu ya. Baik, untuk masalah warna, beras yang berwarna merah, hitam, putih, itu ternyata itu karena ada kandungan pigmen alami dalam tanaman tersebut yaitu antosianin. Semakin dia kandungan antosianinnya tinggi, semakin pekat warna berasnya. Contoh ini ya. Beras hitam, antosianinnya paling tinggi, sekitar 0,78 mg per gram. Ya, 0,7806 mg per gram. Jauh lebih tinggi dibanding beras merah. Jadi hanya sekitar 0,2 sampai 0,6. Paling rendah yaitu beras putih, yaitu 0,04 mg per gram. Teman-teman bisa perhatikan di sini,
semakin tinggi nilai atau kandungan antosianin, maka warnanya semakin cenderung pekat, ya, semakin hitam. Nah, antosianin itu bagus untuk antioksidan, ya, antioksidan. Jadi penangkal radikal bebas. Jadi bagi teman-teman yang hidup di kota, ya, daerah perkotaan yang banyak polusi, kendaraan ataupun apa gitu, ya, itu sering-sering makan antioksidan. Ya, selain tadi buah-buahan, ya, buah-buahan tuh banyak antioksidan juga. Tapi paling tidak beras merah dan beras hitam ini menjadi alternatif. Dan dia juga kandungan seratnya tinggi, jadi kita bisa gunakan untuk diet. Baik. Nah, pada tanaman buah, molekul yang berperan dalam pematangan disebut dengan etilen. Ya, termasuk hormon pada tumbuhan. Pemeraman pisang misalkan yang masih hijau dilakukan dengan senyawa yang disebut dengan karbit. Pernah dengar nggak karbit? Karbit itu CaCe2. Karbit yang bercampur dengan air menghasilkan gas yang disebut dengan gas asetilen, C2H2. Ini mirip dengan etilen. Nah, gas asetilen ini membuat proses pematangan buah menjadi lebih cepat. Proses pemeramannya jadi cepat. Kadang kalau secara alami nggak usah dikasih ini juga nggak apa-apa, itu juga akan matang sendiri juga, ya, gitu, ya. Tapi prosesnya lebih lama gitu, ya. Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu bisa nanti dijelaskan ketika kita mempelajari ilmu biokimia. Di dalam biokimia, selain menguak fenomena-fenomena itu, kita juga belajar atau menguak misteri kehidupan dari level yang kecil, ya, molekul atau bahkan gen, ya, sampai sel, organel, dan individu. Nah, dalam biokimia kita akan pelajari unsur-unsur penting yang berperan bagi tanaman ataupun hewan, baik itu karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, dan reaksi-reaksi apa yang bisa menguraikan mereka atau bisa digunakan untuk menyusun mereka atau mensintesis mereka. Oke, selesai, itu fenomena. Sekarang mungkin teman-teman bertanya, jadi biokimia itu apa, Pak? Pengertiannya gitu, ya. Kalau dari sisi kata, dari bios atau bios, hidup atau hayati, dan kemios atau kimia. Jadi biokimia adalah ilmu kimia hayati atau ilmu kimia yang ada di pelajari makhluk hidup, ya. Jadi ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup beserta dengan reaksinya, reaksi kimia yang menyertainya. Jadi biokimia itu tidak hanya molekulnya yang dipelajari, tapi reaksinya. Bagaimana dengan kaitannya biokimia pertanian, Pak? Apa itu pengertiannya? Jadi mudah saja. Jadi ilmu yang mempelajari berbagai unsur atau biomolekul di dalam sel atau organisme hidup yang berhubungan dengan pertanian, beserta dengan reaksi kimia yang menyertai dan perangkat pendukungnya. Yang berhubungan pertanian tadi tanaman, ya, contohnya, ya, tanaman budidaya kan tadi ada tanaman buah, ada tanaman misalkan tanaman pokok yaitu padi, ada juga mungkin nanti ada tebu dan seterusnya. Silakan, nanti banyak sekali. Baik, ini adalah ruang lingkup dari biokimia pertanian. Makhluk hidup itu tersusun intinya dari unsur-unsur penting yang disebut dengan unsur makro dan unsur mikro. Unsur makro itu unsur yang jumlahnya atau dibutuhkannya dalam jumlah yang besar. Misalkan hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, sulfur atau belerang, dan fosfor, ya. Sementara unsur mikro yang dibutuhkan jumlahnya kecil, seperti besi, zinc, tembaga, kobalt, mangan, ya, dan seterusnya. Nah, di situ nanti kita juga belajar tentang ikatan yang menghubungkan antara unsur-unsur itu atau molekul-molekul di dalam satu kimia, di dalam satu sel. Kita juga nanti belajar tentang selnya. Sel itu seperti apa, Pak? Organelnya seperti apa? Di mana proses biokimia itu terjadi di sel itu. Nah, kemudian bahannya apa, Pak? Molekulnya apa? Ada karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat yang kemudian dipelajari dalam biokimia, ya. Juga nanti teman-teman bisa mempelajari tentang enzim. Enzim itu kalau saya analogikan ada seperti tukang, ya. Kalau teman-teman ingin membangun sebuah rumah, ya,
misalkan tembok lah ya. Tembok itu kan kalau mau dibangun perlu apa? Bata ya. Batanya baik batu dari bata merah, kemudian yang putih gitu ya. Kemudian ada semen, ya, semen pasir gitu kan. Kira-kira kalau bahan-bahan itu terkumpul tanpa ada tukang, jadi apa enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak jadi, Pak. Iya, tidak jadi ya, tidak jadi. Nah, bisa nggak dia dari mulai pondasi sampai tinggi, bangunan tinggi, lantai 100, bisa nggak? Tidak bisa. Ya. Nah, tukang itulah yang disebut dengan di andrologi sebagai enzim. Ya. Jadi bagaimana kemudian kita ingin membangun bangunan yang tinggi tanpa ada peran tukang, kita tidak mungkin melakukan itu. Sama seperti ketika kita ingin memproduksi, misalkan tubuh kita ingin memproduksi karbohidrat. Kan itu molekul besar kan karbohidrat. Kalau tanpa adanya tukang yaitu enzim, ya reaksinya, bagaimana dia menggabung-gabungkan molekul karbohidrat itu tersusun, misalkan taruhlah karbohidrat misalkan pati ya, itu kan kandungannya ada amilosa, amilopektin. Masing-masing amilosa atau amilopektin itu ada namanya karbohidrat monosakarida yang sebenarnya ada glukosa, ya di situ glukosa penyusun dasarnya. Nah glukosa bagaimana kemudian disusun-susun, diikat-ikat sampai kemudian menjadi karbohidrat yang dalam hal ini misalkan pati yang strukturnya banyak dan besar. Nah kan tanpa ada bantuan enzim. Nah itu jadi kita nanti belajar tentang enzim. Sangat penting enzim itu. Kemudian kita juga belajar tentang metabolisme primer, sekunder di dalam sel. Saya tadi sempat ya jelaskan sedikit saat menjelaskan tentang topik per minggu gitu ya. Metabolisme primer dan sekunder yang penting dan yang tambahan. Kemudian ada masing-masing biomolekul, nanti teman-teman pelajari bagaimana metabolismenya, baik itu penyusunannya atau sintesisnya ataupun degradasinya atau pemecahannya. Oke. Jadi ketika kita kemudian mengerti biokimia pertanian, pengertiannya, lalu apa sih sebenarnya tujuan kita belajar dan manfaatnya seperti apa? Pak, manfaatnya kan buat dapat nilai, Pak. Itu manfaat tambahan. Jadi teman-teman saya ingatkan ya, kalau kita kuliah, tujuan jangan nilai. Ya, pokoknya apapun yang terjadi, yang penting kan kita nggak usah perhatikan, yang penting kan transkrip A saja ya kan. Ya nilainya ya, itu ya. Ya, tapi bukan itu. Ternyata unik ini. Mahasiswa banyak yang nilainya bagus, tapi ketika ditanya nggak bisa. Kok bisa Pak? Ya nilai bagus itu kan karena ujian. Ujian dia dapat bagus karena dia belajar semalam tadi. Tapi setelah ujian berakhir, sudah dia tidak ingat-ingat lagi materinya itu. Jadinya dia lupa ya. Makanya kemudian ketika ujian sidang ya, nanti teman-teman semester akhir gitu ya, mau lulus, ada namanya ujian sidang, mau skripsi, setelah skripsi kemudian mau lulus ya di wisuda, itu ada ujian sidang. Di ujian sidang itu teman-teman akan ditanya dari mulai mata kuliah dasar sampai mata kuliah yang tinggi, komprehensif ditanya. Jadi banyak yang tidak ngerti mata kuliah yang diambil di semester awal. Padahal telah lihat transkripnya bagus, nilainya A, B gitu ya. Punya usut, ternyata belajarnya hanya untuk mendapatkan nilai. Saya dulu motivasi belajar saya itu ingin tahu. Mungkin naif, tapi memang seperti itu. Saya ingin tahu, saya tertarik. Bagaimana Pak bisa tertarik? Mata kuliah biokimia kan nggak enak Pak. Kata kakak tingkat, serem Pak. Dosennya pelit-pelit Pak. Tips dari saya, sederhana. Pertama, agar kita bisa memahami ilmu dari suatu mata kuliah, senangi dulu dosennya. Pak, dosennya kan galak Pak. Cari yang sisi yang membuat kamu menjadi suka dengan dosen itu. Meskipun dia galak. Misalkan ada dosen A, ngomongnya galak. Tapi kamu perhatikan nih, misalkan dosen itu suka misalkan kadang matanya kedip-kedip gitu ya, atau kemudian cengir tiba-tiba gitu kan. Lucu ya. Nah,
kita yang tonjolkan itu yang dari sisi menariknya dari dosen itu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah tonjolkan yang menarik dari dosen itu, maka nanti ujungnya kita akan menyukai dosen itu. Kalau kita sudah suka dosen itu, paling tidak kita akan semangat ketika akan kuliah dengan dosen itu. Kalau kita semangat kuliah dengan dosen itu, nggak mungkin kuliah sambil tidur atau kuliah sambil ngantuk, ya kan? Lalu kita akan perhatikan benar-benar kuliahnya, isinya apa sih? Lalu lama-lama nanti kita jadi suka materinya. Kalau sudah suka materinya, wah dijamin lah belajarnya enak. Ya, dijamin belajarnya enak. Dan itu sudah saya pengalaman itu. Jadi teman-teman ikuti saja. Ya mungkin pengalaman yang lain ada juga, tapi yang saya sederhananya gitu. Jadi kalau ada dosen kesannya galak itu ya, killer itu, saya justru cari dosen itu. Saya ingin tahu seberapa killer dia. Saya ajak ngobrol, ternyata enggak kok, enggak galak kok, baik ternyata. Nah, karena image-nya aja, image ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika kita mau memilih mata kuliah, pilih saja yang ada. Jangan memilih, dosen ini enggak enak, saya pilih yang enak aja, dan seterusnya. Kalau teman-teman nanti nilainya belajarnya sudah bagus, nanti nilai akan mengikuti. Kan namanya hasil tidak mengkhianati proses, bukan ya? Katanya kan seperti itu. Baik, jadi tentu teman-teman ketika belajar, khususnya biokimia, ini materinya sangat banyak, dan kalau tidak menyukai materinya itu bisa bubar. Nah, makanya untuk bisa menyukai, sukailah Pak Syahidin, ya kan? Nah, kalau saya, ya mungkin sukai dikit-dikit aja ya. Baik, nah, baik, tujuan kita teman-teman nanti bisa menjabarkan bagaimana unsur atau biokimia biomolekul di dalam sel itu bisa kaitkan dengan pertanian, reaksi-reaksinya gimana? Ya, apa saja yang didukung untuk sehingga reaksi itu bisa terjadi. Manfaatnya apa sih Pak? Banyak ya, mendukung penelitian khususnya ya. Banyak mahasiswa saya yang penelitian bidang biokimia. Kemudian memotivasi mahasiswa dan peneliti untuk mengungkap fenomena-fenomena. Kalau teman-teman nggak peduli orangnya, tidak akan itu mempelajari kemudian apa sih fenomena alam yang ada di sekitar kita. Ya, tidak ada. Padahal kita dituntut oleh Tuhan untuk membaca alam sekitar. Nah, baik, itulah tujuan dan manfaat. Bagaimana perkembangan dari biokimia? Dimulai abad ke-19, ada orang yang disebut dengan Frederick Wöhler. Ya, orang ini pertama kali punya penemuan, yaitu dapat membuat atau mensintesis urea di laboratorium. Urea, tahu ya urea? Nah, urea itu kalau di petani kan sebagai pupuk ya kan. Nah, kalau kita manusia itu membuangnya dalam bentuk urin. Ya, di biokimia itu dipelajari ikan dalam bentuk amonium. Nah, itu hasil metabolisme di dalam tubuh. Umumnya urea itu dulu orang hanya mengetahui bahwa urea itu dihasilkan oleh metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Tadi yang saya sebutkan, yang dihasilkan dari proses metabolisme dibuang misalkan manusia dalam bentuk urin. Belum pernah orang menemukan bahwa urea itu bisa didapatkan di laboratorium. Ternyata tahun 1828 Wöhler berhasil kemudian mensintesis urea. Ya. Dari mana? Dari bahan-bahan ya yang ada di dalam laboratorium, bahan-bahan anorganik. Lalu dibuatlah urea. Nah, kemudian saat ini urea banyak diaplikasikan petani untuk pupuk ya, N untuk pertumbuhan tanaman. Masih di abad 19 ada namanya Anselm Payen. Dia orang yang pertama kali menemukan enzim. Ini dia orang yang bukan menemukan sih sebenarnya, yang mungkin mendapatkan. Sebenarnya kan ada, cuman kita belum tahu gitu bentuknya kayak apa ya. Nah itu orang yang pertama kali itu molekul enzim diastase. Nah itulah cikal bakal kebangkitan biokimia, ya ilmu biokimia. Baru kemudian diikuti oleh Frederick Wissler, ya yang berhasil mengisolasi asam nukleat. Kemudian ada Buchner, ya kan, yang kemudian punya kajian ya tentang ragi yang bisa memfermentasi gula, ya.
Kemudian ada juga hal-hal perkembangan lain ya, sampai kemudian ada seorang kimiawan di abad ke-20 asal Jerman ya, yang dinamakan dengan Karl Neuber, pertama kali mengemukakan istilah biokimia. Jadi istilah biokimia itu pada tahun 1903. Lalu kemudian ada Sumner ya, tahun 1926, itu orang yang mendapatkan cara bagaimana kemudian dia mengkristalisasi enzim urease. Jadi enzim selama perkembangan sebelumnya itu tidak pernah bisa dibuat padatannya, dikristalkan, itu tidak bisa. Kemudian tahun 1926 ini Sumner ini bisa, akhirnya orang bisa belajar, oh struktur enzim itu seperti ini toh, aplikasinya seperti ini toh. Akhirnya apa? Akhirnya dengan penemuan ini enzim bisa diaplikasikan di macam-macam bidang. Contoh, teman-teman pernah mendengar gak pasta gigi yang disebut dengan enzim? Ada nggak pasta gigi enzim, pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Merek ya, itu merek ya. Saya bukan endorse loh ya. Jadi merek pasta gigi yang disebut enzim. Karena di dalamnya dia mengandung enzim. Enzim apa? Enzim yang berperan untuk mengangkat atau mengkatalisis plak-plak yang umumnya plak itu sisa makanan kan. Ada karbohidrat, ada lipid, ada protein yang ada di gigi. Dengan adanya pasta gigi itu ada enzim-enzim amilase, ya itu menyebabkan diputus-putus tuh karbohidrat yang terselip-selip di gigi oleh enzim-enzim itu. Nah itu kan bisa diterapkan di bidang industri makanan, industri pasta gigi tadi ya. Ada juga kadang di deterjen. Nah, deterjen itu kan kalau kita pakaian kotor, itu kan banyak noda-noda ya, noda-noda yang mungkin dari makanan dan seterusnya ya kan. Nah, ketika kita cuci dengan deterjen yang mengandung enzim, misalkan enzim protease, nah itu bisa menghilangkan protein yang ada di pakaian. Nah, itu bisa diterapkan karena jasa orang-orang ini. Ya, enzim bisa dikristalisasi, bisa dilihat, bisa diproduksi dalam bentuk massal di pabrik, akhirnya bisa diaplikasikan untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan manusia. Lalu kemudian pada abad ke-20 James Watson dan Crick ya berhasil membuktikan bahwa kita ini makhluk hidup itu punya bahan genetik, yang informasi genetik yang disimpan dalam asam nukleat yang disebut dengan DNA. Ini jasanya Watson dan Crick ya. Mereka kemudian melakukan pemodelan asam nukleat dengan model yang disebut dengan double helix. Double helix itu melingkar ya, strukturnya melingkar berpasangan. Silakan teman-teman bisa cari sendiri strukturnya. Baik, kemudian di pertengahan abad ke-20 muncul alat-alat yang canggih-canggih, ya, kromatografi, elektroforesis dan seterusnya, yang disitulah orang-orang kemudian bisa mengeksplorasi lebih jauh tentang biokimia, ya. Akhirnya kemudian kita bisa lihat sampai sekarang penemuan-penemuan tersebut. Nah, di bidang pertanian, apa saja yang bisa diterapkan? Banyak. Misalkan, dengan belajar biokimia, kita bisa paham efisiensi penggunaan pupuk pada tanaman budidaya. Jadi selama ini ya, kalau kita gunakan pupuk, contohnya urea saja, itu urea itu, kalau teman-teman tahu, itu hanya sepertiga saja yang dimakan dalam tanda kutip, diserap oleh tanaman. 2/3 hilang. Entah itu hilang kena air, ke bawah air, menguap, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita belajar biokimia, maka tidak perlu itu kita jor-joran menggunakan pupuk yang akhirnya biayanya tinggi. Nah, kita gunakan saja sesuai dengan kebutuhan tanaman. Berapa sih kebutuhannya? Nah, itu belajar biokimia jadi tahu. Atau kita jadi tahu kemampuan fotosintesis dari suatu tanaman. Ya, ada di Banyumas ini ada orang yang melakukan penelitian tentang yang berjudul dengan memanen matahari. Ya, memanen matahari. Apa itu, Pak? Memanen matahari itu bagaimana upaya orang untuk mengambil sinar matahari
secara optimal untuk kemudian proses fotosintesis yang terjadi di tanaman menjadi lebih optimal. Jadi produktivitasnya itu bisa jauh lebih meningkat. Jadi kita dengan belajar biokimia kita tahu tahapan mana kira-kira fotosintesis bisa dioptimalkan. Kalau kita tidak tahu sih, wah biasa saja. Kita ngasal saja mengetahui ilmunya. Atau misalkan hormon. Teman-teman pernah mendengar hormon untuk pertumbuhan tanaman? Ya, kalau teman-teman yang suka nanam sering ya, misalkan hormon IAA gitu ya, dan seterusnya itu kalau tanpa hormon itu pertumbuhan tanaman misalkan tunas ataupun akar kurang begitu optimal. Dengan adanya hormon itu bisa ya, bisa dengan kita belajar biokimia kita bisa optimalkan. Dan seterusnya ya, ada unsur hara, enzim dan seterusnya. Nanti silakan eksplorasi lebih jauh tentang bagaimana biokimia pertanian bisa berperan penting.